Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jerat. Berpalinglah kepadaku, dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara, dan celakalah aku. Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hidup itu selalu menjalani yang namanya perubahan. Badan kita berubah, rambut berubah, teknologi berubah, semuanya mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Namun kita diajak untuk senantiasa mengikuti perubahan itu, sekaligus kita diajak pula untuk tetap boleh bertumbuh dan boleh berbuah. Dalam Injil hari ini, apa yang disampaikan oleh Yesus dan segala yang diberitakan tentang dosa-dosa yang di mana dosa orang yang di Galilea dan juga yang mendapatkan kecelakaan karena menara Siloam, itu diartikan sama. Apabila tidak bertobat akan mengalami penderitaan yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, zaman dulu mungkin masih juga sampai sekarang ada anggapan bahwa orang-orang yang mendapat kena sial itu karena dosa-dosa mereka. Orang Galilea yang di situ di Bait Allah sedang berdoa pun oleh orang Galilea yang lain dikatakan sebagai dosa akibat dosa. Padahal dalam keadaan ibadah dan yang membunuh adalah Pilatus, jelas-jelas seorang penjajah. Namun mereka tetap mengartikan bahwa mereka mendapat sial karena dosa-dosa mereka. Lalu yang kedua tentang orang yang mati ditimpa menara itu juga sama. Kecelakaan itu terjadi karena mereka orang yang berdosa. Yang menjadi berbeda, yang menjadi aneh adalah yang mau disampaikan oleh Yesus, mereka mengatakan tentang dosa-dosa orang itu, sedangkan mereka merasa lebih hebat dibanding orang-orang yang lain, merasa diri lebih suci dibanding orang yang lain, merasa lebih baik dibanding orang yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah letak di mana dosa itu bertumbuh dan berkembang. Merasa diri baik-baik saja. Bahkan merasa diri tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, maka 2 kali Yesus mengatakan, "Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu pun semua akan binasa dengan cara demikian." Mari kita lihat perumpamaan Yesus tentang pohon ara. Dikatakan di situ bahwa pohon ara bertumbuh di kebun anggur. Kalau kita mau merenungkan bacaan ini dengan pohon ara saja di kebun anggur, berarti pohon ara ini sebenarnya pengganggu, tanaman pengganggu. Karena nanti apa yang ada di dalam tanah itu akan dihisap banyak-banyak oleh pohon ara. Sedangkan kebun anggur semua terganggu pertumbuhannya. Berarti apa? Dengan diberi kesempatan, berarti pohon ara ini beri kesempatan untuk berbuah. Tetapi apa yang terjadi? Pohon ara ini tidak berbuah. Mangkel enggak? Ayo. Bapak Ibu investasi ya. Investasinya ini ada yang juga satu di sana, tapi tiba-tiba enggak menguntungkan iki, merugikan iki. Nesu, marah, jengkel. Inilah yang menjadi perumpamaan dan ada pengurus kebun datang, "Tuhan,
Sik sabar Tuhan, engko sik tak rawate sik. Tak tahun maneh engko lek gak uwoh wis diketok ae wis gitu. Dipotong, dibuang karena sia-sia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita renungkan dari bacaan-bacaan hari ini? Yang pertama, kasih karunia Allah sungguh besar. Memberi kesempatan, memberi waktu, memberi pengampunan, memberikan kepada kita banyak sekali anugerah-anugerah di sela-sela kerapuhan dan kelemahan kita. Maka bagaimana anugerah itu juga bisa kita terima dengan sungguh. Kita merasa bersyukur, tapi kita juga merasa malu karena anugerah itu tidak bertumbuh dalam diri kita. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita menjadi percaya dengan Tuhan sendiri. Dalam bacaan pertama dikatakan, Aku adalah Sang Aku, satu-satunya Allah yang benar. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah Musa, Allahnya Yesus ada di dalam Beliau. Lalu yang kedua adalah senantiasa membersihkan diri dan memperbarui diri kita. Tidak memandang diri lebih hebat. Memandang diri, saya ini luar biasa, yang lain cemen. Kita saling menghargai karena Tuhan juga menghargai kita. Dalam bacaan yang kedua sungguh menarik, yang makan sama-sama makanan, yang minum sama-sama minuman di tempat ini dalam Kristus. Kita semua menerima Kristus yang sama. Dan yang terakhir, bolehlah kita semua jangan sampai jatuh karena kesombongan, karena kekerasan hati kita. Bolehlah kita mengenakan kerendahan hati, selalu mengandalkan Tuhan, memeriksa dan membersihkan diri, dan boleh selalu berbuah dalam hidup kita. Tadi di awal Romo bilang bahwa hidup kita selalu berubah. Kita pun berubah untuk menjadi lebih baik. Hidup yang berubah pasti berbuah. Amin.